Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis unsur intrinsik novel yang saya baca, yakni Musim Dingin di Osaka, Ungkapan Hati yang Kau Ragukan. Nah, sebelum ke unsur intrinsik, saya akan terlebih dahulu membacakan sinopsis dari novel yang sudah saya baca tersebut. Nah, sinopsisnya terdiri dari dua sudut pandang, keduanya menggunakan sudut pandang pertama. Nah, sudut pandang yang pertama dari Kenji. Mungkin aku bukan pria seperti dalam imajinasimu, tapi aku berjanji untuk selalu mencintaimu lebih dari yang pernah ada dalam imajinasimu. Aku akan menjadi pria yang kau inginkan. Buku ini menceritakan tentang Kenji, seorang pria yang lebih menyukai kesendirian dibandingkan keramaian. Nah, untuk sudut pandang Yura, sinopsisnya menurut sudut pandang Yura, yakni Kenji, seorang pria yang lebih menyukai kesendirian dibandingkan keramaian. Sejak pindah dari Tokyo ke Osaka 2 tahun lalu, ia bergabung dalam komunitas fotografi. Tujuan utama pindah bukanlah semata-mata karena ingin tinggal di sana, tapi ada sesuatu yang sedang dicarinya. Yang pertama, unsur-unsur intrinsiknya ada temanya perjodohan. Yang kedua ada alurnya campuran. Yang ketiga, dibuktikan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama ada peristiwa. Di dalam novel ini diawali oleh laki-laki misterius yang bernama Kenji. Ia seorang fotografer dan penyendiri. Kenji memiliki seorang sahabat bernama Shin yang bersama dengannya lah Kenji tinggal bersama di sebuah rumah. Kenji dan Shin mengunjungi festival Hanami atau menonton bunga sakura pada musim semi. Keduanya berasal dari komunitas pecinta alam. Kenji memiliki sebuah studio foto, namun ia sering menghabiskan waktu di luar studio daripada di studionya. Karena inilah Kenji bertemu dengan gadis yang bernama Yura di festival Hanami. Ia seorang guru taman kanak-kanak. Pertemuan mereka tidak sampai di sana karena Kenji sering mengunjungi tempat Yura mengajar. Terjadilah konflik. Seiring berjalannya waktu, tanpa disadari benih-benih cinta mulai bermekaran di hati mereka. Di hari kesekian, Yura tak biasanya bersikap cuek. Tampaknya ada sesuatu hal yang sedang ia pikirkan. Kenji pun menyuruhnya untuk bercerita. Ternyata Yura sedang bingung harus berbuat apa karena di rumahnya ada sahabatnya yang ikut tinggal bersama. Ia bernama Nana. Nana kabur dari rumahnya karena dipaksa tunangan oleh kedua orang tuanya. Yang sebenarnya Yura juga sama nasibnya dengan Nana, namun Yura tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk kepada Kenji. Klimaksnya, pada suatu hari Yura mengajak Kenji dan beberapa temannya untuk mengunjungi rumah yang di Tokyo. Sesampainya di sana, Kenji merenung dan mulai menceritakan bahwa 3 tahun yang lalu ia pernah pergi ke rumah Yura bersama kedua orang tua Kenji untuk menyetujui perjodohan. Namun, Yura malah kabur dari rumah dan Kenji pun dengan sabar rela pergi ke kota ke Osaka ya untuk mencari perempuan yang akan dijodohkannya, yaitu Yura. Mereka pun akhirnya menyetujui perjodohan tersebut, dan Kenji berhasil meyakinkan Yura bahwa ia berjanji akan menjadi lelaki yang ada dalam imajinasinya. Nah, untuk latar kan terbagi menjadi 3 tempat. Nah, tempatnya itu ada di beberapa ya. Yang pertama di halaman atau kastil Osaka, yang kedua di The Osaka Ninburiao, yang ketiga di depan rumah, yang keempat di sekolah, yang kelima di stasiun Shin Osaka, yang keenam di Gunung Fuji, yang ketujuh di hutan Okigahara. Waktunya itu ada siang, pagi, sore, dan malam. Suasananya terdapat suasana bahagia, sedih, kecewa, sama terharu, juga ada panik. Untuk sudut pandangnya, karena novel ini menggunakan point of view atau sudut pandangnya itu menggunakan sudut pandang orang pertama karena bercerita menggunakan kata aku sebagai si pencerita dari dua orang yang berbeda, yakni Yura dan Kenji bergantian menceritakan cerita menurut pandangan mereka. Nah, penokohan, ada beberapa tokoh yakni Kenji bersifat penolong, penyendiri, humble. Terus ada juga Shin, gampang akrab, humoris. Ada Yura, suka mentraktir teman,
ramah dan sedikit gegabah gitu. Ada Ryota yang bersikap selalu pengertian, Nana sering menasehati, tidak enakan gitu. Ada juga Otausan yang ramah. Amanat yang bisa diambil yakni janganlah kita tergesa-gesa mengambil keputusan, karena sebesar apapun masalah yang menghampiri kita pasti ada jalan keluarnya, yaitu dengan musyawarah terlebih dahulu, dan lari dari permasalahan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.